Bersama bersatu berkreasi di Sanggar Bahana Antasari, raih cita-cita dan prestasi. Membawa hati nurani, mengembangkan aspirasi, mari satukan Sanggar Bahana Antasari. Welcome back. Mas banyak udah datang nih. Dari siapa nih ngomong-ngomong? Ini perkenalan satu Bang. Iya, perkenalan. Baik, ulun Muhammad Aldi Irfani dari Sanggar Bahana Antasari. Sanggar Bahana Antasari. Terus, Pian? Lun Muhammad Khalil Rahman, umur 22 tahun. Bisa. Boleh. Single aja. Enggak single sudah punya. Oh, sudah punya. Dengan nada rendah sudah punya. Oh, Sudah punya. Pian. Ulun Rifki Ramadana, biasa dipanggil Rifki. Nah, kalau di sanggar kami biasanya ada nama lapangan makanya namanya. Apa tuh namanya? Nah, kalau ulun nama lapangannya Tikas. Tikas. Ya. Nah, jadi untuk mendapatkan nama lapangan itu biasanya ada pas namanya workshop. Workshop? Itu workshop untuk masuk anggota sanggar. Masuk Nah, anggota. biasanya untuk dapat nama-nama itu biasanya ada momen-momen tertentu atau momen-momen lucu. Hah? Nah, pas di workshop itu. Hah? Nah, habis itu baru dapat gelar namanya. Hah? Nah, itu Bang. Kalau ulun kenapa jadi Tikas? Hah? Karena saat itu ada Baris. baris atau segala kegiatan, Hah? ulun selalu paling belakang. Oh. Nah, jadi Tikas itu adalah singkatan dari titik batas. Oh, Nah, gitu. Kayak yang paling belakangnya. iya, gitu paling kan. belakang, selalu paling belakang. Kalau ini Buan Pian berdua ada Ada. Apa siapa namanya? Kalau nama lapangan ulun Cabur. Cabul. Cabur, pakai R. Jangan Jangan pakai R. Kenapa jadi Cabur? Saat itu di workshop itu ulun sebagai ketua kelompok Ketua kelompok asik. dan paling banyak kesalahan Bang. Misalnya bawa uyah besar nih. Heeh. Uyah besar. Ulun bawa uyah yang bercurai itu Bang. Oh, iya. Nah itu habis itu kecap tanggung, Kecap habis itu bawa piksin. Vaksin ya. Kan ada biasanya syarat-syarat ketentuan kan kayak barang apa segala macam. Salah terus membawanya. Heeh. Nah makanya digelari Cabur catatan buruk. Oh. Kira ini caburan. Mana ketua lah. Iya, mana ketemu. Tapi bertanggung jawab loh. Iya. Ya biasanya kan ketua tuh ada yang tidak bertanggung jawab. Kadang itu loh. Pian, Pak? Kalau Lun pelang. Iya, pelang. Karena di Sanggar Bahana sebelum ulun masuk itu ada senioran itu namanya pedak dan mirip lawan ulun. Muhanya. Sebiji-bijian. Sebijian makanya kayak kakak ading, Bang. Oh. Tapi beda kuitan. Oh. Iya. Oke, aku sempat mencerna itu lagi. Jadi ngarannya pelang, pedak pulang. Pedak pulang. Iya. Oh, pedak pulang. Iya, pedak pulang. Mungkin ada yang nggak tahu nih pedak pulang tuh apa? Pedak tuh kan biji getah. Bijinya gatal. Iya, itu namanya pedak. Nah, memang Di Banjar namanya pedak. Iya, senioran ulun tuh ngarannya gelarnya Hah? pedak. Oh. Ada lagi samaannya. Oh, Pedak paham, pulang, paham. pedak lagi lah gitu. Pedak lagi. Oh, pedak lagi. Oh, pedak pulang nih ya. Iya. Pedak yang kedua istilahnya. Kalau Pian, Pak? Ini ada kedatangan presenter baru, host baru guys. Host baru guys, yang hampir membuat saya gogo. Bukan karena kecantikannya, tapi karena dadakan dia di sini. Siapa namanya, Mbak? Seva. Oke, Seva. Seva siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh? Boleh di CP guys, siapa tahu ada yang berminat. Oh, ini sebelatan dari mana nih Bubuan Perkawanan nih? Kina ada logo UIN di sini. Ya, kami semua dari Sanggar Bahana Antasari, salah satu KM seni. KM seni lah. KM seni di tingkat universitas di UIN Antasari, Banjarmasin. Yang di Parak Flyover? Iya, betul sekali. Yang di PAL berapa tuh? PAL 4,5. PAL 4,5. Bagus itu. Insya Allah. Bagus. Kok insya Allah? Bagus. Kan UIN, bagus itu. bagus. Bagus, soalnya berkat UIN adanya Bubuan Pian. Iya. Masya Allah.
yang membentuk UIN itu menjadi tidak hanya sekedar kuliah biasa. Jadi Kevin nih ceritanya. Ya kalau cerita. kami itu bergelut di kesenian, makanya terutama ada 4 kesenian khusus yang kami geluti. Asik. Ini ada Banyak mana teater, nih? ada sastra, Sastra, ada musik, dan Musik. juga ada tari. tari. Nah, gitu. Terus yang sudah dicapai nih di antara 4 cabur. 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 Olahraga. Ini cabur. Ini adakah sudah mendapatkan hasil apa kayak gitu mungkin? Dari 4, alhamdulillah, sebelum waktu bercerita sedikit, awal berdiri kan itu ada teater, terus sastra dan musik. Musik, Hanya 3. 3 ini aja. Ya, habis itu berkembang, ada divisi tari masuk karena salah satu anggota Sanggar Bahana Antasari pada saat itu ada yang memang memiliki basic tari, makanya dia ingin Dibuatkan. ya dibuatlah divisi tari ditambah gitu. Jadi makanya ada 4 divisi tadi. Dan alhamdulillah sekarang sudah berkembang. Sudah berkembang. Anggota udah lumayan banyak. Alhamdulillah dari awal masuk hingga sekarang itu terhitung 576 anggota. Aktif. Tidak aktif. Walaupun tidak aktif tapi bagus Tapi juga itu sudah sampai sebanyak walaupun itu. tidak aktif, tapi mereka tetap kami anggap sebagai anggota Sanggar Bahana Antasari. Jadi setiap kegiatan terus kami undang, terus kami beri surat ketika kegiatan ke abang datang nih acara kita. Nah, perekrutan lah. Iya. Soalnya jenis kayak status gitu. keanggotaannya makanya seumur hidup. Hah? Jadi Ya, apa? ketika masuk itu terhitung sebagai anggota Sampai- sampai meninggal. Sampai Dan ada kasus yang harus dikeluarkan. Nah, pasnya terpaksa meninggal. Iya. Kasusnya kasus yang melanggar aturan undang-undang lah. Contoh. ADART misalnya. contohnya Nah, kami kan di Sanggar tuh ada 3 keanggotaan. Heeh. Yang baru masuk itu namanya anggota muda, Bang. Anggota muda, Nah, setelah jadi pengurus itu namanya anggota penuh. anggota penuh. Nah, setelah lulus kuliah namanya anggota istimewa. Mereka yang sudah lulus kuliah tapi tetap di Sanggar karena keanggotaan seumur hidup. Tapi buannya itu menjadi anggota di situ aktif berkarya kan? Karena ini sanggar loh. Ya, tergantung orangnya sih Bang sebenarnya mau berkarya untuk sanggar atau kada. Nah, soalnya ada juga yang tua-tua yang masih ya ibaratnya masuk Sanggar Bahana untuk jadi seniman ada Bang. Oh. Ada juga contohnya yang terkenal tuh 2 Bang. Hah? Ada namanya Abang Ibrahim Aje sama Abang Muhammad Ramadhani Al-Banjari. Oh. Ya. Terkenalnya buannya tuh di Kalau apanya? mereka berdua, bukannya berdua tuh lebih ke bagian teater. Oh, teater. Yang jangan-jangan itu founder bukan? Bukan. Oh. kalau founder itu bukan dari Banjar ya? Kalau foundernya sebenarnya orang Kaltim yang berkuliah di UIN, di IAIN lah dulu namanya. Nah, IAIN dulu namanya, sekarang jadi UIN. Ya. Dibentuklah sekarang tuh jadi sanggar yang seperti ini. Ya. Sanggar apa tadi namanya? Sanggar Bahana Antasari. Bahana Antasari. Antasari. Nah, selama sudah berkarya di Sanggar Bahana nih, apa yang sudah diraih? Kalau untuk prestasi mungkin ya kalau Bang lah pertanyaannya lah. Iya, prestasi. Ya, kalau di sanggarnya itu pernah juara nasional Stigma 5 Malang itu juara 1. Nasional. Ya, itu festival monolog mahasiswa nasional. Maksudnya monolog itu? Mungkin ada yang Monolog nggak tahu. itu beda dengan teater Bang. Jadi kalau monolog itu dia memainkan sebuah cerita Heeh. itu seorangan. Jadi maksudnya ulun jelaskan sedikit. Jadi Inya yang membawakan kisah, Heeh. Inya yang jadi aktor. Heeh. Nah, aktor nih mungkin banyak Bang. Bisa jadi ada aktornya ada yang jadi mungkin jadi pencerita, Heeh. ada yang jadi binian, Hah? ada yang jadi hewan, banyak macam-macam tergantung kisahnya Bang. Si monolog itu? Iya, si monolog itu. Monolog. Si monolog itu namanya siapa sih? Maksudnya tuh monolog tuh monologer kayak itu kah? Iya, monologer lah. Monologer. Oh.
bercerita sendiri kayak gitu kan? Iya, bercerita seorangan. Berarti nang kayak mamaku tuh lah. Kadang di dapur tuh Beda, ngumpulin Bang. Oh beda. Kalau biasanya kita melihat kuitan berkisah, Ya? itu namanya berkisah bahasa Banjar. Tapi monolog kalau tuh? Iya termasuk monolog, tapi kalau biasanya orang membedakan antara berkisah dan monolog. Itu untuk berkisah bisa kayak ini kita santai, duduk, gerakan kada perlu banyak. Nah, itu berkisah. Oh. Kalau monolog full gerakannya, misalkan lagi scene menangkap maling. Hah? Ini harus bergerak kayak menangkap maling. Sambil berkesah Sambil berkisah, sambil wah buka-buka. Hei, Kak Maling, sini. Wah, tidak. Tidak. Oke, itu bedanya monolog lah. Ya. Lawan menggerunung tadi. Mamaku bang tuh lah. Bentar ya lama. Bahan aja nih. Itu untuk nasional, kalau untuk regional ya banyak lah. Pernah juara 1 festival Palui. Festival Palui Ya, di di Kalimantan Selatan. Habis itu yang terakhir pernah juara Harapan 2 lah. Ya. Harapan 2 Japin Carita. Heeh. Nah, untuk Japin Carita ini teater khas Kalimantan Selatan. Japin lah. Iya, Japin Carita. Tahu lah pian Japin. Tarian kayak gitu yang ditampilkan. Ya, Japin Carita tuh kisah, yang penting kisahnya ada. Oh, iya, bercerita. Ya, jadi sambil berjoget lah biasanya. Sambil berjoget, sambil berkisah, sambil memerankan aktor. Sambil jadi karakter. Karena belum bisa membayangkan. Sambil membaca nih, Ya. sambil berkesah, habis itu sambil bernyanyi. Oh, kertasnya ini sambil mengikuti. Oh, karena makanya kalau teater tuh haram hukumnya membaca pas tampil. Hafal langsung pikir di Debat presiden nggak ada. Itu kan skenario. edit. Sebenarnya ini kita kada skenario polosan kita nih apa adanya ya kalau. Jadi biasanya mah hafal ada skrip, biasanya dialog, hafal misalkan 30 lembar, ya harus dihafali 30 lembarnya. Harus hafal semua, kada Harus boleh ada hafal. yang hilang. Kalau misalnya ada surat yang hilang kayak apa tuh? Tergantung sih Bang. Kalau bisa improv. Nah, jadi tinggal kecerdasan aktornya lagi. Oh, begitu. Lumayan sih. Lumayan. Ada yang ditakunakan? Boleh kok, silakan takuni lawan tamu ini tamu ulun tamu pian juga. Kan ini rumah kita keluarga besar Kompas TV Banjarmasin. Masuk. Sanggarnya ini dibuka desain umum lah, misalkan pendaftarannya Kak, kalau ada orang yang berminat itu ada misalnya kayak waktu-waktu tertentu pendaftarannya atau boleh kapan aja mau gabung kayak gitu. Baik, Ketua Umum menjelaskan. Ayo Ketua Umum. Lo ketua umum. Ketua Umum periode 2025-2026. Oh. Nah, untuk pertanyaan tadi, Sanggar Bana Antasari itu dibuka untuk mahasiswa UIN Antasari. Khusus berarti. Khusus. Jadi bagi mahasiswa UIN Antasari yang ingin bergabung dengan kami, itu tunggu aja ya, informasi di IG Sanggar Bana Antasari @sanggar-bana Antasari itu. Tunggu aja waktunya. Biasanya kami membuka itu di bulan-bulan Oktober. Ya, bulan-bulan Oktober. Itu sesi penerimaan anggota baru. Nah, untuk di hari-hari berikutnya misalkan ada yang di luar di luar pendaftaran itu kami tidak menerima. Oh, sesuai tanggal. Ya, pendaftaran. Berarti kalau habis kada kawa daftar Nggak. lagi. lagi tunggu tahun depan lagi. Walaupun orangnya dengan masuk bepaksaan tuh dengan alasan, ulun semalam tuh garing. Ya. Karena kita setiap tahun tuh biasanya ada rangkaian kegiatan Bang. Oh. Nah, jadi penerimaan anggota tuh rangkaian wajib. Oh. Jadi setahun sekali pas masuk mahasiswa baru biasanya. Selajur mencari kedisiplinan lah. Iya. Betul. Lawan menariknya juga kayak untuk masuk sanggar ini kan perlu ada keahlian. Kayak kualifikasi. Kan ada. Ya. Kan ada. Kada bisa apa-apa masuk situ. Boleh. Pemodal Berarti- niat baik. Pemodal niat, lo hendak masuk sanggar, gas. Bujur juga kok. Bujuran. Kayak negeri mana tuh lah masuk pemerintahan tuh kada perlu skill. Berarti di luar siang tuh ada. Di negara mana? Itu memang banget itu
jatah masing-masing. Oh, jatah masing-masing. Bagi-bagi jabatan. Oh, tapi Buan Pian ini kada bagi-bagi lah jabatan. Kada bagi. Kami bagi-bagi ke semua orang bagi yang hakun. Apa tadi Mbak? Bisa ngangkat akun? Tiba-tiba lemah enggak lah. Tiba-tiba lembut dah. Iya. Ada yang ditakunakan, silakan. Berarti misalkan kada ada bakat nih sama sekali tapi berminat, Iya. berarti boleh aja gabung. Boleh sekali. Sangat boleh. Sangat boleh sebenarnya macam-macam anggota kami itu. Bisa dibilang kami ujar yang lagi tren sekarang pemelihara mutan. Pemelihara mutan. Iya. Mutan. Berarti ada orang yang berkebutuhan khusus. Bukan secara khusus berkebutuhan khusus. Tapi mau dipandiri kadang kada jelas. Jadi takuni A jawabnya B. Berarti harusnya cari yang punya skill dong duluan. Ada kayak soalnya yang uniknya itu adalah kemutanan ini. Nah, jadi itu yang menarik untuk diangkat. Lucu nih orangnya. Main teater, jadi lucu orangnya, kada perlu lagi acting. Oh, bujur juga kayak itu lah. Apa adanya. Iya, apa adanya. Itu yang kami manfaatkan. Berarti yang dimanfaatkan. Tapi itu untuk mengeksplorasi ke arah yang lebih bagus gitu. Supaya membuat value orang ini lebih positif gitu loh. Daripada dimanfaatkan orang lain ke hal yang negatif ya. Udah, diaman aja deh. Ada lagi yang ditakutkan, Mbak? Misalkan sudah join nih, itu rutinnya seminggu sekali atau ada kayak jadwal khusus? Kalau untuk latihan biasanya kami seminggu sekali itu ada latihan. Terus apalah ketika ada mau pertunjukan misalkan di bulan-bulan terdekat ada pentas perdana. Nah itu mau tidak mau bisa 3 kali dalam seminggu atau 2 kali dalam seminggu, itu tergantung tergantung mood sutradara. Loh, gitu ya? Iya. Kalau ngabut kan bang, kalau ada ide sutradara. Nah. Berarti kayak apa caranya supaya mood itu ada? Siapa kayak yang mau mood itu ada? Iya, makanya biasanya sebelum latihan tuh beramian bang dulu kayak kita nih. Nah, bapandiran dulu santai. Sudah bahagia, nah baru latihan. Dan menghasilkan karya itu ya. Iya. Menurut Pian nih, Pian di divisi apa nih? Kalau saat ini sudah kada menjabat bang ya. Ulun dulu mantan ketua umum. Mantan ketua umum. Iya. Periode sebelumnya. Terus apa tuh namanya? Pian ada di komunitas ini nih tujuannya kesana apa sih? Karena kan ulun bergelut di teater itu sudah dari SMA. Wah. Tapi lebih ke arah monolog sih dulu. Oh, yang menggerunung tadi. Iya. Masih beruntung. Nah, jadi kepala Anda cuma monolog adalah menggerunung. Nah, jadi selama di SMA tuh kan merasa kayak apa nih? Kayak stagnan gitu. Stagnan. Iya. Jadi kakang gitu ya, lah, kakang. Dan dulu kan SMA tuh masih bingung kayak apa sih teater ini. Nah, masuklah di kampus. Dan kebetulan guru pelatih teater ulun ini karena ada salah satu anggota dari Sanggar Bahana yaitu Bang Abe tadi. Disuruhlah masuk Sanggar Bahana supaya ada kreativitas lah berkembang. Masuk di situ jadi mutan yang bagus. Karena dikatain. Iya. Tergantung sih bangnya, ada yang normal, ada yang paling tidak normal ada. Terus selama bergabung di situ tuh apa yang sudah terasa di Sanggar ini? Ya contohnya kayak lebih bisa sih mendalami seni peran gitu nah. Peran. Ya. Contoh peran apa tuh misalnya? Ulun lebih main ke monolog sih bang. Kurang ke teater yang kolektif. Oh, yang banyak orang? Iya. Yang bergrup itu? Ya, itu kalau di teater disebut kolektif. Oh, kolektif. Kalau ulun lebih ke arah monolognya. Kenapa jadi lebih aku monolog aja gitu? Kayaknya mungkin dari basic SMA sih, karena ulun ikut teater tuh sudah ada dilajari basic monolog kayak itu. Ceramah kayak itu kan? Karena dulu tuh ada yang namanya FLS2N. Apa itu? Festival
seni mahasiswa nasional. Pelajar. Ya, Pelajar nasional atau pelajar. nasional pelajar nih? Siswa nasional. Siswa Siswa nasional. Berarti se-nasional itu? Ya, senasional. Pian 4 itu? Ya, kemarin itu tahun 2019 di Provinsi Lampung. 2019? Ya, Di Lampung? Ya. Berarti pas Covid itu loh? Sebelum 2019 belum Covid. Oh, belum kah? Masuk ke Indonesia kan Bang lewat 2019. Oh iya ya. Oh iyalah, 2019. Berarti pas di Lampung sana apa yang didapat? Enggak ada sih. Temanya Pembelajaran. Karena walaupun kita kemana pergi itu bukan berarti selalu menang Iya. dan selalu mendapatkan tangan kosong enggak, Enggak. tapi ada Ada ilmu di sana ya Allah. Atau mungkin tetap menang Bang Ay. Menangis. Baik. Tapi menangis dengan apa tuh namanya positif thinking. Iya, dengan bangga. Nah, sudah bisa terpilih dan pergi ke sana. Dan terasa supaya bisa mengembangkan diri ya kalau apa itu tiba-tiba. Kalau Pian di pegiat apa di divisi itu? Di bidang teater. Teater. Iya. Yang kolektif atau yang gerunuman? Yang kolektif. Yang kolektif. Berarti banyak tadi itulah. Lebih suka main komedi. 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 Oh, berarti yang maulah sketsa bisa locok Pian tuh? Bukan, biasanya kan ada naskah tuh, Heeh. sudah ada yang memang sudah ada penulisnya. Nah, terus dikembangkan lagi lah oleh aktor. Misalkan katanya hanya beberapa bait. Terus dikembangkan oleh oleh si aktor ini untuk menjadi berapa bait, mungkin itu bisa. Oh. Tidak hanya terpaku dengan naskah tadi. Jadi ada naskah, ada skenario. Ya itu tergantung sutradara lagi yang membungkusnya mau seperti apa. Oh, ada sutradara. Ada. Kukira cuma film yang ada sutradaranya. Bisa nggak dikisahkan kenapa harus susunannya kayak itu, ada sutradara, ada naskah dan skenario itu? Coba. Memang unsur teater memang itu Bang. Ada sutradara, ada pemain, ada naskah, ada aktor, ada penonton, sama ada artistik. Iya, Nah, bentar jadi dulu. Iya yang sih. mengatur kelimanya ini adalah sutradara. Jadi kita kisahnya memakai apa, kita ceritanya tentang apa tuh sutradara. Oh. Kita setnya yang kayak apa tuh sutradara. Penontonnya kayak apa juga sutradara itu? Ada sih, Oh. terkadang Kalau lebih ke penontonnya ini yang nonton mahasiswa umum kah? Atau ada kekanakan kah? Nah, itu beda kisahnya Bang Ay. Kadang mungkin lah kita memadahkan tentang korupsi, tentang yang Ke anak ada nih, kecil? kekanakan. bisa supaya anak kecil kada kayak kayak yang ada tuh. Ya kalau udah ruangan ber-AC, merokok di dalam ya Allah. Kita aja bersandar bingung. aja pulang. Kita aja bingung Bang Ay, korupsi habis ini diapain? Nah, dipinggirkan aja ya. Buang ke laut ya Allah. Biar dimakan iwak tapah. Tahu lah iwak tapah yang kalau makan orang itu. Kayak piranha. Terus skenario tadi itu dibuat, pernah kada diangkat ke umum mungkin, terus dapat apa ya namanya, dapat ya nilai positif lah. Mungkin kayak ramai nama ibaratnya film nih. Ya. Filmnya apa, film produk apa yang sudah Buan Pian olah Ya. dan terkenal di umum lah. Jadi kekawanan lah. Iya. Kalau mungkin yang paling terkenal kada paling juga lah, mungkin yang sering dibicarakan tuh naskah. Tadi Abang Ibrahim Aje. Nama judulnya? Ya, bukan judulnya itu. Sebelum pagi judulnya. Sebelum pagi. Ya, jadi menceritakan tentang kehidupan teater, pelaku teater yang miskin. Oh. Jadi menceritakan tentang ngalihnya jadi teatrawan. Teatrawan. Iya, teatrawan tuh ya penggiat teater. Untuk menghidupi kehidupannya. Strugglingnya kayak apa Iya, ya lo? strugglingnya kayak apa. Pengen hidup tapi pengen juga berkarya. Dan di kisah itu kan ada 3 tokoh, ada laki, ada bini, ada muhtar namanya. Oh, kalau ya ada jenis lain. jadi mengisahkan pertentangan si bininya nih hendak hidup nyaman. Jadi kada usah main teater karena kada berduit. Terus berbanding lawan lakinya yang hendak main teater karena main teater tuh kada mengharap duit.
Tapi ini loyalitas, ini Nah. pengabdian. Waduh. Tapi kebetulan ada bina nih menurut Iya. gue kelihatan. Kalau misalnya bisi laki yang pengennya berkarya di teater itu didukung aja kah atau jangan Kin, mending hidup nyaman Kin. Mungkin beda-beda lah. Nah, lebih ke realita mungkin. Oh, realita. Kalau piannya apa? Berarti ketujuh yang ya kayak apa caranya bisa berdua kah atau kayak apa? Ayo. Kalau ya dua-duanya apa namanya? Buat teater iya, Hah? jadi duit iya. Oh. Paling bujur deh sih dia. Asli di luar disayangi orang, Iya. pulang ke rumah ada yang menyayangi. Terus sedikit konser dan ya, jadi apa tadi namanya sebelum Pagi. oh itu maksudnya tuh itu di mana di anunya ditanggapnya maksudnya tuh Terus pertanyaannya dulu deh. itu di ibaratnya orang nyanyi itulah Ya. di momen apa di acara apa terus tempatnya di mana gitu. Untuk dipentaskan sebenarnya sudah 3 kali. Mau makanya- dipentaskan. Iya, dipentaskan 3 kali. Ada yang pernah mengikuti festival dan juara. Habis itu ikut umpat dikit lah. Umpat pentas tunggal pernah juga. Pentas tunggal Iya. bukan yang monolog tadi loh. Bukan. Dapat juara atau Untuk festival tadi juara 1, dapat aktor terbaik, sutradara terbaik. sutradara terbaik Iya. sebelum subuh. Sebelum pagi. Iya. Maghrib subuh itu berarti. Sebelum imsak. Terus untuk kedepannya komunitas pian nih Sanggar Bahana itu hendaknya mengarah kemana mungkin? Untuk memperkuat lagi dan memperluas kalau bisa. Iya. Soalnya perlu tuh untuk masa depan. Luas lah. Ya masa mau di stuck di situ aja. Mungkin Bang lah secara keseluruhan kan kesenian di Kalimantan Selatan khususnya saat ini kalau dibaca-baca tertinggal dari daerah luar gitu nah. Maksudnya tertinggal? Baik itu dari teaternya, musiknya, tarinya, bahkan sastranya kurang gitu nah. Nah mungkin sekarang Sanggar Bahana Antasari mungkin ingin mengikuti perkembangan zaman juga. Ya harus. Makanya saat ini kami di samping pembenahan internal juga keseniannya karena kan COVID itu sangat berdampak. Iya tahun lalu. Nah, rasakan itu juga 2 tahun loh. Iya, sangat berdampak. Kami bahkan hampir putus generasi. Oh, Maksudnya yang melajar itu, Bang. iya. Nah, karena misalnya bersama COVID itu kurang lebih 1 sampai 2 tahun lah jedanya. Iya betul. Nah, penyambung yang dari zaman ini ke zaman yang sebelum-sebelumnya itu hampir kadada. Hampir kada ada yang nyambungkan lagi. Iya, Atau mungkin- karena kada ada rekrutmen baru? Tetap jalan kami. Oh. Walaupun kadada izin gitu nah. Oh. Iya, soalnya kan harus Iya. apa tuh? ikut Jaga protokol. jarak loh. Iya. Itu ngomong-ngomong pas Covid itu masih ada latihan? Kurang. Kurang. Latihannya mungkin secara online. Oh, Iya. Online. Oh, masuk akal juga Bang lah. Iya. Kalau misalnya latihannya datang satu orang aja diberi jarak semeter itu bisa sampai ujung burung bisa lah. Ada muat ruangannya. Tiga lama di bawah. Padahal aduh bagus kan. Latihan teater ya Allah. Belum lagi ada yang mau usir Bang. Apa ini perkumpulan apa ini? Maksudnya? Kan diusir Bang kalau banyak perkumpulan. Oh iya betul juga. Kukira di Bonikam latihan ada pernah diusir kayak itu. Pernah sih sekali. Kenapa? Ya semalam tuh karena hendak mengikuti kurasi untuk yang nasional nih. Kurasi itu apa? Kurasi itu kayak Kayak seleksi. Seleksi. Ya, seleksi untuk ke nasional. Kami kan mau take video. Sudah siap semuanya. Datang polisi bubar. Duh. Membubarkan. Padahal itu di rumah, itu di dalam rumah. Di dalam rumah? Iya. Dikiranya teror raging kalau Atau teroris. Atau mungkin gerakan separatis. Tapi itu masih pas Covid kah? masih pas Covid. Oh, mungkin karena itu kalau lah.
baik juga Bang maksudnya lah, tapi kan itu Ya. di rumah juga. Iya, tapi gitu sebenarnya kan. di rumah gitu. Dan gak ada orang selain kami. Oh, aneh sih. Iya. Tapi ya biarlah mungkin itu pengalaman ya. Iya. Lain kali kalau misalnya hendak di rumah berkegiatan kayak itu pasang nyiplang ya lo. Jangan diganggu. Jangan diganggu. Perilaku kami normal. Oke ya kalau Iya. jangan diganggu perilaku kami normal gitu. Iya lo. Polisi bisa datang ke rumah tuh aneh sih. Kada diundang. Iya. Gitu lo. Nggak tahu datang dari mana. Sudah ngurusin jalan tuh sudah ya lo. Kira-kira orang kayak aku nih bisa kada belajar? Bisa, makanya semua orang bisa. Tapi ku orang yang kada punya apa-apa loh. Merendah. Maksudnya tuh belajarnya tuh kayak apa sih bisa terasa sampai jadi apa? Pelakon. Pelakon yang baik. Iya, sebenarnya kalau Belakon. Apa tadi? Berlakon. 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 Sebenarnya untuk kayak pacarannya supaya jadi aktor yang baik, ya jangan pura-pura nah. Jadikan aja bahwa dalam kisah itu kita misalkan di naskahnya sedang marah, berarti kita kayak apa? Kayak apa sehari-harinya kita sarik, Bang? Pernah kada sih ketemu orang disuruh marah tapi nya kada bisa marah? Harus pasti kalau untuk pemula biasanya mengingat-ingat kayak apa sih saat aku sarik dulu. Pasti pernah lo dalam satu kehidupan ini, dalam berapa puluh tahun pian hidup pasti pernah sarik lo. Aku kan kada di situ Bang. Bisa kada. Pas lagi kada sarik dulu suruh sarik. Tapi terkadang metodenya misalkan orang ini lagi kada bisa sarik ya lawangnya. Nggak bisa sarik. Kada bisa sarik nih. Sudah dicontohkan berapa kali kada bisa aja masih. Bisa ada teman yang jahil misalkan ada yang teman yang usil. Dasar diulah ini nih kayak pasarik lah. Nah itu Misalkan HP-nya kah disimpan di kayaknya bisa sarik seorang. Nah, pakai itu kan pakai. bisa lah itu diterapkan. Iya, terkadang sutradara tuh ada metode-metodenya tersendiri untuk apa? Untuk aktor itu mencapai targetnya. Target, Ada metode-metode tersendiri itu. Walaupun emang pada saat itu memang kada sarik tapi disuruh sarik. Iya. Tiba-tiba kada lucu, tiba-tiba disuruh ketawa. Iya. Aneh, kayak bisa mengelola emosinya untuk tersampai ke penonton tuh susah loh itu. Ya itu Bang tantangannya Bang, sebenarnya jangan dijadikan bahwa kita sedang tampil, tapi jadikan kita sehari-hari ya Pak. Iya, itu kalau Ya. misalnya kayak drama itu drama keseharian lah Ya. mungkin kayak drama diciptakan sendiri oleh produser. Kalau misalnya disuruh peranan kayak tokoh pahlawan mungkin Tetap Bang, pasti kan pahlawan pernah sarik, pernah berjuang. Iya sih. Itu kan basic Iya. perasaan semua manusia. Mm-mm. Tinggal dipakainya sedang apa, saat apa, itu aja mungkin yang bedanya. Tapi perasaannya kan tetap sama. Contoh kita ambil misalkan peran Soekarno, ianya sedang berjuang, semangat. Sama kalau kayak kita menyemangati kawan yang sedang terpuruk untuk bangkit. Bedanya cuman Soekarno untuk bangsa, untuk cakupan yang lebih luas. Tapi basicnya kan sama, menyemangati. Oke, itulah. Itu bisa tuh Bisa tuh Bang. dikelola emosinya si sutradara ini mengelola sedemikian mungkin Ya. ke apa yang siapa sih Aktor. aktornya itu. Oh. Tapi biasanya prosesnya Bang yang lawas. Prosesnya itu minimal untuk 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 hasil tampil yang bagus tuh minimal 3 bulan berturut-turut latihannya. Iya. Wah, 3 bulan. Iya, 3 bulan. Itu lakian binian tuh. Itu latihan binian semua Bang. Semua yang 3 bulan berturut-turut loh Iya, itu. 3 bulan berturut. 3 bulan kada boleh putus lah dalam 3 bulan tuh. Pernah kada Bu Nikam tuh selama latihan 3 bulan itu berturut-turut. Iya. Tiba-tiba cinlok itu ada kada sih? Itu Bang seninya Bang itu. 3 bulan berturut-turut nempel terus, Bro. 3 bulan kita ketemu itu terus. Ada pernah. Muar kada, Bang, tapi kok Kada. jadi suka ya. Pernah kada gitu? Kalau Ulun pernah lagi Asik. lagi sekolah lah pernah gitu karena latihannya 9 bulan Bang. Biniannya namanya siapa? Ada lah pokoknya. 3 bulan berturut-turut kocak. Tuh bisa timbul rasa sayang enggak? Iya.
di situ jawabannya kerakatannya seluruh pemain dan kru itu terbangun karena setiap hari tetamu hafal udah kelakuannya. Oh, berarti baik buruknya orang per orang tuh tahu Iya, lah. tahu, ketahuan. Dan produser nih bisa, oh ini cocoknya buat tokoh apa, buat tokoh apa, buat apa. Apalagi emang ada gerakan-gerakan mencurigakan, pasti ketahuan dari siapapun yang melihat. Kok Inya lawan aku perlakuannya beda ya? Ini lawan ini kok ada yang lebih spesial. Tatapan Sidin ke kakak ini lebih, nah kalau lebih menyirin terus berarti ada apa mungkin gitu. Kalau Ikam ke koin ini Pak, tatapannya bagaimana? Baru sekali Bang Alam? Iya. Tatapan musik kayak game maksudnya. Kada ke koin ini. Oh, Koin ini. Bagus improv. Belah. Diam gue. Ya udah balik lagi kita. Kan tadi itu ada skenario misalnya mau ada event dibuat skenarionya, ada event dibuat apa tuh namanya? Acaranya, panggungnya ya lo. Ada kada sih tujuan kedepannya tuh pengen buat cerita apa kayak itu tentang budaya ataupun itu mungkin umum. Kalau harapan pasti ada, Bang. Kalau harapan pasti ada untuk apa? Untuk meningkat setiap tahunnya. Cuman ya kita melihat dengan SDM dulu. SDM mampunya seapa nih? Bisakah kita bawa ke yang lebih tinggi lagi levelnya? Nah, misalnya kan contoh tarian ingin dengan ingin musik hidup, pakai musik hidup. Kita lihat maksudnya dulu musik hidup maksudnya ada pemusik. lah Kan bisa pakai MP3 itu kan bisa. Itu bukan musik hidup sih, itu lagu hidup kayak lagu hidup. Harus musik aja. Nah, itu kan tarian bisa pakai musik MP3 misalkan. Itu kan musik mati sebutannya kan. Nah, kalau yang ada pemusik misalkan yang gitaris ada yang gitar. Itu kan dinamakan musik hidup tuh. Live music. Nah, seperti live music. Bahasa Banjarnya kan musik hidup. Iya. Live music. Musik bangkit. Nah, musik hidup. Terus kita lihat di SDM itu ternyata pemusik di SDM itu kurang. Nah, jadi nggak kadang-kala tuh ibaratnya hendak yang wow. Oh ya. Hendak menampilkan musik hidup tadi karena pemusik di SDM itu masih belum matang. Belum bisa. Iya. Belum lihai. Jadi harapan kita itu pasti ada ada Sanggar Bahana itu untuk meningkat ke level selanjutnya. Cuman ya itu tadi tantangan terbesar ya di SDM tadi. Soalnya kan Sanggar Bahana Antasari itu merekrut bukan hanya orang-orang yang memang memiliki skill. Yang tidak memiliki skill pun bisa masuk. Di situ bisa diasah ya, dikembangkan dan ditingkatkan. Ya, dan terkadang juga kan orang-orang yang memang memiliki skill, kadang bisa juga tidak masuk Sanggar Bahana Antasari. Oh iya. Ya kan gitu. Kenapa tuh? Karena dia memang ada ada ikut komunitas di luar kah mungkin. Oh, lebih condong ke sana daripada ke komunitasnya sendiri. Oh, ada kayak gitulah. Ada. Karena kan kalau Sanggar Bahana Antasari ini kan hanya di lingkungan kampus. Nah, otomatis yang dicari kan mahasiswa kampus itu sendiri. Oh iya, kada bisa dari luar lah. Iya. Contoh kalau misalnya perlu gitaris, ada yang kada bisa main gitar nih loh. Dari luar kada bisa kayak itulah. Ya mungkin kalau dari luar tuh untuk melatihnya aja Bang. Oh, ya. Itu kalau melatih dari luar tuh dananya? Biasanya 2M. Makasih Mas. banyak. Makasih Mas. Oh, makasih. Kira makasih banyak. Makasih banyak. Makasih Mas. Makasih banyak. Atau kolaborasi mungkin untuk kedepannya
kalau misalnya ada yang kada proper, ada yang kada lengkap, misalnya kolaborasi lawan sanggar musik. Kolaborasi. Nah, kalau kolaborasi sering. Terakhir kemarin di kegiatan majelis puisi itu di Taman Budaya. Ampun Bahana juga. Iya, ampun kegiatannya. Ampun kegiatan Bahana itu kolaborasi kemarin tuh dengan band Simadapa. Simadapa. Iya. Band lokal. Tahu Pian? Pernah mendengar? Oh, itu alirannya apa kalau boleh tahu? Bisa sampai Bonnya gabung? Alirannya apa itu ya? Berarti kan aliran sesat lah. Iya. Dorong. Bukan Walid. Yang pasti bukan Walid gitu. Apakah Adek mau? Kita ngomongin sanggar loh ya. Apakah Adek? Mata saya ke situ loh ya. Apakah Adek mau masuk sanggar sini? Iya. Untuk diasah. Bukan diasuh ya. Terus Itu kemarin. Hasil dari itu ya apa namanya? Penampilannya dengan Simadapa tadi di malam aja. eventnya? Event majelis puisi tadi. Itu kan majelis puisi kan kegiatan Sanggar Bahana Antasari yang kami mengundang beberapa komunitas Kolaborasi. yang untuk menjadi apresiator tampil di kegiatan kami. Nah, kami mengundang tuh di beberapa komunitas Banjarmasin maupun Banjarbaru yang ingin yang bersenang hati ingin ikut menjadi apresiator. Kami memberikan ruang. Nah, untuk acara majelis kan kami yang memiliki kegiatan masa tidak ada Penampilan. ada penampilan sendiri. Nah, maka dari itu meminta kolaborasi tadi sama Simadapa untuk collab. Iya, collab. Iya. Collab penampilan tadi di majelis tadi. Dikemas dalam puisi itu. Iya. Ya pastinya di sana puisi lah ya. Puisinya tentang? Puisinya Jadi pengen tahu bisa collab sama band itu. Itu puisinya tentang bahwasannya Tuhan itu menciptakan sesuatu sesuai dengan kadarnya. Oh, berarti kada boleh terpisah. Iya. Lawan kadarnya. Berarti aku harus duduk situ kah supaya kada terpisah lawan kadar. Masuk. Kayak kayak Masuk. Terus ada pesan lagi yang untuk disampaikan mungkin? Ada yang lain bahwa komunitasku ini kelebihannya di sini loh daripada komunitas yang lain. Bukannya membandingkan atau mendang-mending, tapi tujuannya adalah di sana ada lebihnya ini, di sini ada lebihnya sini. Yuk kita tingkatkan daerah ini. Iya. Daerah Banjarmasin Kalimantan Selatan ini ditingkatkan kebudayaannya dan dilestarikan supaya sama kita nih. Gitu loh. Ya kalau dari kami, kalau dari segi keseniannya itu mungkin lebih menonjol Bang lah. Lebih menonjol ke teaternya tadi. Nah, jadi kami ada ikut teater modern, ada ikut teater tradisi. Nah, kami lebih ke pengkaryaannya di sana. Tapi untuk kelebihan di Sanggar Bahananya itu biasanya orang-orang mengenal kami dengan kerakatannya. Karakatan. Ya, kerakatan itu apa? Bahasa keakraban. Keakraban. Agraban, Ya, jadi dari founder sampai kami kenal. Kami pernah ke rumah Sidin. Ya. Kekeluargaan berarti. Iya, kekeluargaan. Nang kayak kayak misalkan ulun ini kayak ading Bang, misalkan kayak ading seorang Bang. Iya Tanu. Iya Bang lah. Ya, kalau tapi Tanu ya ading pasti. Biasanya kalau orang tuh masih bingung kok bisa kayak ini banar kata misalkan nya kada kau makan. Ulun ada duit 10.000 misalkan. Ya, kami bagi 2 untuk makan berdua. Oh, kalau kamu kada kau makan, aku ada duit ku simpan jadi kita kada makan berdua. Iya loh. Iya, jadi insya Allah tetap hidup kalau buat kami. Apapun caranya tetap hidup. Oke, berarti sucing tuh. Iya. Sucing benar. Karena keakraban itu kalian bisa tetap awet di situlah. Iya, tetap awet dan hampir dihiri yang lain lah komunitas lain. Kok bisa kayak ini banar? Ya karena keakraban itu tadi 3 bulan di training 3 bulan titir loh itu. Iya.
Itu yang kado nempel bisa jadi nempel tuh. Iya, ada yang setahun lebih bahkan ada. Nempel terus. Satu tahun latihannya ada pernah. Itu nempel. Oh, latihannya. Iya, latihannya 1 tahun. Ya 1 tahun ketemu itu terus, Bang. Naskah itu terus. Naskah itu terus? Iya. Sepanjang 1 tahun? Sepanjang 1 tahun naskah itu aja. 1 tahun. Penasaran nggak ada sih produksi apa yang bisa setahun? Banyak sih Bang, biasanya ke pendalaman karakternya sesuai atau kadar emosinya. Maksudnya tuh kadar misalkan kita sarik menyariki pacar, melawan menyariki kawan kan beda. Beda. Biasanya kan kita lebih sarik menyariki kawan. Asli. Nah, kalau menyariki pacar kan agak segan, tapi tetap sarik. Nah, itu takaran itu yang dibedakan kenapa jadi bisa sampai setahun. Berarti ada yang sulit di situ? Ya, ada yang sulit. Ya, di pendalaman karakter lumayan sulit. Kalau karakter tersulit yang pernah Buan Pian nih dalami itu karakter apa? Kalau dari Ulun dalam mungkin berseni peran itu. Ya, dari Ulun mungkin pernah memerankan 3 karakter yang susah, yang monolog tadi. Dalam satu panggung? Dalam satu kali pentas. Oh, satu kali pentas? Iya, 1 kali pentas. Jadi dalang. Loh? Jadi kai-kai. Kai-kai? Jadi harimau. Hewan? Jadi perempuan. Oh, jadi minion. Siluman kada jelas tuh. Kalau Iya. digabung. Jadi yang susahnya itu bagaimana kayak apa awak Ulun ini supaya terlihat jadi harimau bujur. Jadi langkah kesana kemari kayak harimau, meloncat, mengahum, menerkam mangsa. Asik. Itu Bang. Habis itu jadi kai-kai kan beda posturnya. Kai-kai pasti terbungkuk. Cara bepandirnya lambat. Itu yang malah sulit dan paling alih lah. Dan make up-nya tetap ini. Make up-nya tetap yang ditonjolkan bukan make up-nya tapi gerakan awaknya. Oh, berarti kan ada di make up gitu kah? Ada tapi sedikit. Kan kada mungkin 1 kali pentas make up-nya banyak dihapuskan. Oh iya. Jadi dengan gerakan kayak ini aja. Oh, nah, itu artinya lupa, ya. gestur. Main gestural gitu. Jadi kalau biasa kayak ini kan anom, kalau tuha. Nah, itu yang sulit dulu. Orang kena gendam bisa juga gitu ya. Beda kasus. Kalau aku udah bingung. Karena muhanya kan dipasang kayak orang tua, hewan ataupun binatang, jadi ini kena gendam atau orang tua nih. Udah jadi mana nih? Soalnya orang itu aja. Itu kalau unda Bang lah. Maklum unda masih umum. Tapi kalau pentas yang bujur pasti bisa membedakan. Tapi kostumnya kostum bebas, yang penting gesturnya ya. Yang gestur. Hewan tadi pakai gestur juga, kada pakai kostum. Kostumnya biasanya singlet, celana panjang. Cukup. Tapi jadi harimau. Jadi cara berjalan dengan 4 batis. Kayak itu cara berjalannya. Cara naik ke kursi kayak kucing. Kayak itu cara naiknya. Harus ini dulu, harus tangan dulu itu yang dilatih. Hebat juga lah. Itu jakanya tua lawan Hanum lawan Binen itu masih mending tuh. Ya. Bisa di split, bisa dicerna lah. Tapi mbah jadi manusia jadi hewan pernah. Ya. Pernah kada pas jadi hewan itu ke kai-kai lagi. Ya. Coba jadi macan. Kada pernah sih, Bang. Biasanya ada kontrol dari diri lah itu untuk mau ubah-ubahnya. Kalau dari lakian ke binian? Nah, kalau lakian kebinian selain dari gestur dan suara itu bisa menunjang kostum. Kostumnya kan bisa muluk-muluk, tinggal tutupi aja bagian kepala. Oh iya, kadang mungkin juga binan pakai singlet. Ya, ada sih, ada. Ada binan pakai singlet, cuman masa ya di panggung binan pakai singlet. Tapi sia-sia aja, makanya kalau kostumnya sudah kayak ini, suaranya tetap ngebos. Iya, mungkin apalagi menggeraung. Iya. Itu binan apa yang menggeraung? Iya lagi. Kalau biar karakter apa? Karakter orang tua. Orang tua. Iya, kakek itu kan lumayan sulit tuh dibentuk suaranya. Terus gestur ya jujur yang biar Tikas tadi. Memang harus orang tua yang dilihat tuh dari umur Bang, biasanya kalau umur 50-an, 50-an kayak apa cara geraknya, umur 80-an kayak apa sudah geraknya itu kan dibedakan tuh. Misalkan umur 50-an tuh
hanya masih bisa santai tapi lambat. Kalau umur 80 tahunan tuh kan makin lambat lagi. Oh, lo menggitirnya? Bisa juga. Itu tergantung sutradara mempolisnya seperti apa lagi. Nah itu, apalagi membentuk karakter suara yang memang itu kai-kai. Itu lumayan sulit. Kayak Kai, ini sudah tua. Nah itu kan lumayan apa? Ada yang Capek lah. Ya, capek. Tapi kan ada apa ya? Ada alat yang namanya mic, ditaruh sini aja kan bisa tuh. Nah, kalau untuk teater kayak apa, Bang? Kalau teater Bang jarang pakai teater karena teater Jarang ini kan pakai mic. Jarang pakai mic. Teater jarang pakai mic karena kan teater sendiri basicnya adalah vokal ada. Beda sama film. Pasti. Nah, jadi jarang pakai mic gitu nah. Mungkin di acara-acara tertentu misalnya kayak pentas tradisi mungkin kayak di Japin Carita yang pure di lapangan terbuka baru biasanya pakai mic dan itu pun jarang juga itu nah. Kenapa jadi itu sebenarnya pakai mic atau ada sih? Soalnya aku jujur ya, aku belum pernah melihat seni teater secara langsung. Kalau misalnya latihan pernah aku melihat. Tapi aku kira pas saat manggung bujuran itu ada mic di masing-masing buan pian. Ada. Sebenarnya tergantung lapangannya sih ya kalau Tergantung lapangan. misalkan lapangannya kayak di contoh di mana lah yang luas Di lapangan terbuka lah ibaratnya. ya anggap di lapangan sepak bola lah kita Namanya juga main lapangan pasti terbuka. anggap di lapangan sepak bola kita main wajib mic karena kada kedengaran kalau kada mic. Tapi misalkan di taman budaya yang dalam ruangan itu kada pakai mic Karena sudah dibentuk sedemikian rupa. ya dan memang lebih nyaman kada mix sih bang ay. Tapi kalau di lapangan Excited pada dari sebelah. tapi di lapangan itu kan itu lapangan. Masa iya kadang pakai mic? Biasanya bang kada di awak sih andakannya kayak di sudut-sudut. Nah, Oh, kayak boomer kayak ini Iya. yang bisa berapa meter kayak itu. soalnya mic mengganggu biasanya, misalnya ada adegan berkelahi kah. Oh, pernah ada itu adegan berkelahi. Tergantung naskah sih, tapi ada. Kalau Pian sendiri karakter yang paling susah di dalami apa? Selama ulun berteater lah, jadi bencong bang. Lain ulun banar itu nah. Mana tahu. Saya tidak tahu nyamannya jadi bencong itu bagaimana. Aduh sulit bang. Nyaman Lumayan sampai sekarang? 2 bulan. 2 bulan itu pendalaman karakternya sampai hampir anak jadi bencong. Oh, berarti survei lah ya? Ya survei. Berarti itu nempel terus sama si bencong itu? Kada. Kan kada harus nempel Kan, bang. kan bisa melihat di YouTube Kan kan. bisa Oh, melihat di YouTube. iya. Iya. Atau melihat dari jauh. Oh, bicara bencong ketandir lah. 2 bulan tuh pendalaman karakternya sampai jadi kebiasaan sih hampir 1 bulan. Berarti selama buan inya tuh beparakalan buan Pian nih sebelum acara itu dimulai. Itu pas jadi peran bencong tuh pas SMA. Oh, SMA. Pas belum gabung nih berarti. Iya, belum. Itu kayak apa tuh bisa anak SMA belajar teater habis itu dikasih peran bencong. Bencong. Yang dimana tuh lain jati dirinya. Lain ulun mana lain mana. Itu biasanya survei sih bang. Survei. Untuk Pendalaman. untuk gitu. pendalaman karakter itu. Jadi survei melihat orang yang memang feminim, laki-laki yang feminim. Jadi lihat diamati kayak apa caranya berpandir, kayak apa gestur-gestur inya ketika bertamu ke kawanan itu diamati semua. Oke itu kah dicatat lah. Ya, bahkan bangnya yang festival Palu yang apa yang naskah Bang Abe yang ada Menara Pandang tuh. Nah, kemarin tuh kan mengangkat naskah Nyaman Dipandang Kalet Dimuntung ya. Nah, itu Nyaman Dipandang Kalet Dimuntung. Apa itu ya? Pokoknya mengangkat naskah. Itu nama judul atau Judul. tangguhan? Judul naskah. Nah, jadi bangnya itu mengangkat ada setnya Menara Pandang. Nah, jadi
survei tuh. Apa sih yang dilakukan orang-orang di Menara Pandang tuh kegiatannya? Ada yang jadi pengamen, Asli. habis itu ada yang jadi bejualan. Asli. Ada anak pang. Ada anak pang. Nah, jadi Ada pocong. Desa Bujur ada loh. Bilah kita. nah, jadi riset kayak itu Bang ya. Oh, kayak apa sih peran orang ini jadi kayak ini supaya ada bayangan sutradara tuh membikin aktor tuh jadi apa namanya? Pendalaman karakternya. Oh. Ada riset biasanya. Itu ada ada player cadangannya ada sih? Pemain cadangannya, aktor cadangannya. Kalau misalnya yang sudah ini misalnya ada 3 nih loh. Kan jadi buan pianis skenarionya inilah. Terus masing-masing tuh sudah kupilih pertama, kedua dan ketiga. Nah, kalau misalnya ini garing, yang ini nih. Nah, yang ini garing baru pian gitu. Kalau biasanya kades sih Bang. Kada suah sih. Jadi biasanya satu-satu dapat peran masing-masing. Karena ada casting dah, ada casting Iya. lah. Oh, ada 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 casting. Oh, di casting juga. Iya. ada casting. Kada asal sekandak hati. Kada. Masuk kata lagi. tenang. Berarti kada asal milih gitu lah casting. Pernah kada waktu menyelenggarakan entah ini untuk semua divisi ya, untuk semua lininya, entah itu puisi atau musik atau segala macam itu terkendala untuk melakukan sesuatu dalam menyampaikan hal ke penonton gitu. Misalnya aku pengen buat panggung yang wah dengan judul kayak gini, pengennya 1000 penonton. Kendala tuh kalau biasanya bagai penonton kami kadang kalau menangguh sih itu kadang ditangguh Ada duit penonton. kadanya ya lo. Iya. Kami biasanya hanya menyiapkan ya pementasan, terus artistiknya seperti apa. Nah, kalau masalah penonton yang sampai 1000 itu biasanya mainnya di promosi. Oh, di promosi. Iya, di promosi tembusnya berapa nih? Misalkan kayak contohnya kan apa sama kemarin yang banyak banget itu apa? Pentas selamat datang. Lain. Partai. Lain. Pangeran Antasari. Oh, Pangeran politik. Pangeran Antasari. Pangeran Antasari ya. Pangeran Antasari itu kan promosinya kan sampai ke Banjarbaru. Abis itu di Banjarmasin sudahnya kan. Nah, kalau kami kan pasti main di medsos tuh. Kan kami tidak sanggup. Iya, betul. Sampai di plang-plang. Oke. Nah, itu biasanya di situ mainnya di promosi. Nah, yang melihat itu pun Anda kada nih nonton pementasan ini. Ada penawaran gitu lah. Kada, maksudnya kan pasti orang melihat tuh kan asik kada nih. Jadi mainnya di promosi di kami. Kayak apa caranya menggait banyak penonton. Iya. Nah, itu Salah satu faktor Bang biasanya naskah dan sutradara. Misalnya banyak orang kenal ataupun naskah bahari yang mungkin orang-orang kaganangan lah, pasti akan banyak penontonnya. Misalnya kayak naskah-naskah bahari, misalnya kayak naskah sebelum pagi. Nah, itu belakangan yang sebelum jarang pentas tuh kan banyak yang nonton karena kangen suasana itu. Nah, itu. Karena naskah itu lumayan di Banjarmasin lumayan banyak yang tahu. Banyak. Naskah itu. Dan itu buatan kalian? Buatan senioran kami. Iya, senior itu. Iya. Yang dijadikan proyek kalian. Di tempat lain kan ada? Di sanggar lain? Di sanggar lain ada kalau penulisnya mengizinkan memakai. Oh, ada kayak apa tuh namanya? Copyleft lah, copyright. Copyright lah istilahnya. Oh gitu. Berarti kada bisa sembarangan jual Iya, masalah naskah itu lah. Soalnya berkaitan dengan karya masing-masing. Oh iya. Kayak tadi tuh dalam masalah mempromosikan kayak itulah. Itu kada ada bantuan dari UIN sendiri atau dinas kota, daerah atau provinsi mungkin? Kalau bantuan kami lebih ke UKM yang lain sih. Maksudnya kenapa jadi ke UKM perginya? Kan ada promosi kan di UIN itu kan banyak tuh UKM kan kami UKM seni. Kan Iya. ada lagi UKM apa namanya? LPM Sukma. Iya. Kayak jurnalis kayak gitu. Oh, iya, Nah, paham. ada sanggar musik, ada Bela diri. Bela diri. Nah, biasanya kami meminta bantuan promosi
promosi tiket penjualan ke situ. Oh, masih main circle. Main circle. Kada bisa main ke luar Bisa. luar kampus. Di luar kampus biasanya sama komunitas-komunitas lain di Unlam ada KSB, Sanggar Seni Demokrat, banyak tuh di Uniska ada juga. Oh, Kadang nah itu lebih bagus lebih. Iya. Prospeknya lebih jelas. Ya, soalnya kalau mencoba ke pemerintah pernah kami ikut di Calendar of Event Banjarmasin. Apa itu eventnya? Berarti pemerintah ada nih bantu Iya, ya? ada mengadakan untuk komunitas katanya. Untuk membantu komunitas katanya. Jadi kami daftarkanlah 2 festival teater komedi gardu Asik. sama majelis puisi. Asik, 2 dapat nih. Iya, ya. 2 dapatnya, senang sudah kami nih. Sakanya bayi datang. Ya sudah itu aja. Ini untuk rekap kegiatannya aja dulu aja. Tapi fisiknya? Enggak ada. Loh, kan bisa ditembus ke tempat lain. Oh. Padahal sudah terdaftar, namanya itu sudah terdaftar bahwa ini masuk kalender event Banjarmasin. Aduh, bagaimana nih pemerintah, tolonglah pemerintah daerah, provinsi, kota ya. Ini tolong di-retake lagi proyek mereka karena kalau nggak ada mereka kesenian kita tuh siapa lagi yang meneruskan. Nah, terus mungkin ada yang mau disampaikan untuk kedepannya atau mungkin ada promo-promo acara. Alhamdulillah Silakan. Di bulan Oktober, insya Allah kami akan mengadakan Festival Teater Komedi Gardu se-Kalimantan Selatan yang ke-5. Yang kelima. Yang kelima. Oh. Formasinya sama kayak yang di IG itu kah? Apanya? Formasi kepanitiaannya. Oh, kalau kepanitiaan sama aja. Oh, sama aja. Bisa diulangi lagi tadi apa programnya? Program Festival Teater Komedi Gardu 5 insya Allah akan diadakan di bulan Oktober. Bulan Oktober. Tuh tunggu aja informasi lanjutnya Di IG. di mana? IG Sepil IG-nya. Sanggar Bahana Antasari. Sepil IG pribadi kalau misalnya Sanggar Antasari mungkin tiba-tiba dihack orang gitu. Oh iya. Tapi yang menurut jangan di-follow @ripki_rmdhn_. Jangan di-follow. Jangan di-follow. Pertegas lagi jangan di-follow. Iya, @ripki_rmdhn_. Betul. Di-invite dia kalau bisa di-follow. Gian, Bang. IG ulun dilihati aja gin ya. Ya, oke. @oyin.tea. Dilihat aja ya guys Iya, ya. lihat aja. Statusnya sudah ada yang punya. Kayaknya lagi nonton. Biar Bang. Ulun Adi Irfani _ Ada Irfani _ nama IG-nya. Silakan di-follow guys IG-nya mereka masing-masing dan yang satu spesial lagi. Jadi Naruto. IG-nya kalau boleh tahu. Mbak. IG-nya Seva Jesinta. Itu aja. Apa IG-nya tadi? Seva Jesinta. Siapa? Seva Jesinta di follow lah bakawanan kena. Jangan lupa merapat coba mendekat. Ayo silakan ke UIN Sanggar Bahana Antasari. Terima kasih Sanggar Bahana sudah jadi tamu kami. Minta reda pulang. Salah kata. Bye. Adakah kata-kata yang mau disampaikan? Siapa semua? Lu yang terima kasih. Makasih banyak pernah. Ya. Aku selama ini. Hari ini. Terima kasih Pak Saudara. Terima kasih banyak didatangi kawan. Makasih banyak. Thank you. Bye. Welcome back to next season. Next episode. Come inside House of Community. Bye. Disuruhnya ganti season.